Pengertian membaca teknis. Membaca teknis adalah bentuk membaca nyaring atau oral reading yang menekankan pada aspek-aspek teknis seperti pelafalan, intonasi, tekanan kata, dan jeda yang tepat. Tujuan utamanya adalah mengucapkan kata-kata dalam bacaan secara akurat kepada pendengar, sehingga mereka dapat memahami pesan penulis dengan jelas. Menurut Tarigan tahun 2008, membaca nyaring adalah aktivitas membaca dengan suara keras yang bertujuan membantu pendengar dalam menangkap informasi, pikiran, dan perasaan penulis. Kegiatan ini juga memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kesalahan teknis dalam membaca yang dilakukan oleh muridnya. Selanjutnya, Muklisah tahun 2022 menyatakan bahwa membaca teknis pada dasarnya sama dengan membaca nyaring, yaitu membaca yang mengutamakan teknis membaca seperti ucapan, intonasi, dan ejaan. Dengan demikian, membaca teknis bukan sekedar membaca dengan suara keras, tetapi juga melibatkan keterampilan teknis dalam mengucapkan setiap kata dalam bacaan secara tepat dan benar. Tujuan membaca teknis yaitu untuk melatih atau meningkatkan kemampuan membaca nyaring dengan pelafalan, intonasi, tekanan kata, dan jeda yang tepat, sehingga orang lain yang mendengarkan dapat menangkap bunyi secara jelas lalu dapat memahami maksudnya. Langkah penerapan membaca teknis. Yang pertama, guru menyediakan teks bacaan bahasa Jawa sederhana berupa teks cerita rakyat. Yang kedua, guru membagikan teks bacaan kepada setiap peserta didik. Yang ketiga, peserta didik secara bergiliran diminta untuk membaca teks bacaan dengan pelafalan, intonasi, tekanan kata, dan jeda yang tepat. Yang keempat, jika salah satu peserta didik tidak tepat dalam membaca, maka akan dilanjutkan oleh peserta didik berikutnya. Yang kelima, kegiatan membaca dilakukan secara berulang hingga peserta didik dapat membaca teknis dengan tepat. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana membaca teknis itu. Kita sudah tahu kalau membaca teknis itu membaca untuk bertujuan melatih meningkatkan kemampuan membaca, pelafalan, intonasi, dan tekanan kata, dan juga jedanya. Di sini Ibu akan mengajak kalian semua untuk kita membaca teknis dengan teks cerita rakyat, yaitu berjudul Roro Jonggrang. Di sini teksnya itu menggunakan bahasa Jawa. Jadi meminta kalian untuk dibaca satu persatu. Itu bacanya urut ya, dari Rosa, terus Emil, terus itu India. Nanti misalkan Rosa nggak bisa cara bacanya, nanti bisa dilanjut ke Emil dan juga seterusnya. Nanti dibenarkan gitu ya. Terus dimulai Rosa. Sebenarnya dibaca nggak Bu? Iya. Roro Jonggrang. Ing zaman biyen ana kerajaan. Salah apa benar? Kira-kira bacanya yang awal. Salah. Coba Amir, terus gimana dari awal? Ing zaman biyen ana kerajaan gede sing jenenge Prambanan. Rakyate Prambanan iku ayam wonten sing dipimpin karo Prabu Bakal. Siapa? Bakal. Salah benar, India coba jelaskan. Dari mana Bu? Dari dipimpin karo Prabu siapa itu? Dipimpin karo Prabu Bakal. Nanging kerajaan Prambanan diserang karo kerajaan Ning. Prabu Bakal lan pasukannya kalah amarga kurangnya kesiapan. Oke, jadi mungkin kalian ada yang belum bisa cara membaca pelafalan bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Jawa itu
teknisnya membaca bahasa Indonesia tidak bisa dimasukkan ke bahasa Jawa. Ya mungkin besok lagi kita akan membaca cerita rakyat yang lain. Jadi begitu cara membaca teknis, kita harus tahu caranya membaca, intonasinya seberapa, terus nada yang digunakan seberapa itu kalian sudah digambarkan apa belum ya? Sudah, Bu. Jadi besok kalau dikasih cerita rakyat lagi bahasa Jawa, kalian siap ya untuk membaca dengan lancar ya? Siap, Bu. Setelah mungkin pelajaran pada hari ini cara membaca teknis itu akan tutup. Media bisa pindah ulang. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas kerendahan-Mu sehingga kami bisa membaca teknis. Pelajaran ini sudah selesai, sekarang kami akan pulang. Semoga kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Amin. Membaca fungsional adalah kegiatan membaca untuk memahami teks-teks yang bersifat praktis dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Teks yang biasanya dibaca berupa pengumuman, iklan, petunjuk pengumuman, petunjuk penggunaan, formulir, brosur, label produk, dan sejenisnya, yang memerlukan pemahaman cepat agar pembaca dapat bertindak sesuai informasi tersebut. Selanjutnya, tujuan teks fungsional adalah untuk memperoleh informasi praktis dan spesifik dari teks-teks yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti petunjuk penggunaan, formulir, iklan, dan label produk, agar pembaca dapat mengambil tindakan atau keputusan yang tepat berdasarkan informasi. Berikut merupakan langkah-langkah membaca fungsional yang di sini kita membuat atau mendemonstrasikan bacaan fungsional ini dengan cara membuat super bubur atau bubur instan. Jadi yang pertama itu guru mengajak peserta didik untuk membuat bubur instan. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk membaca kemasan bubur instan secara bertahap. Yang ketiga, peserta didik mengikuti bacaan cara membuat bubur instan sesuai dengan bacaan dalam kemasan bubur instan. Yang keempat, peserta didik mengikuti langkah-langkah membuat bubur instan sesuai dengan teks dalam kemasan bubur instan. Yang kelima, peserta didik menyiapkan bubur instan dan air panas. Yang ketujuh, peserta didik membuka tutup pada mangkok bubur instan. Yang kedelapan, peserta didik memasukkan seluruh bubur instan kemasan nomor 1 ke dalam mangkok super bubur yang sudah dilepas tutupnya. Selanjutnya, peserta didik menuangkan bumbu kemasan nomor 2 ke dalam mangkok dengan jumlah yang diinginkan sesuai selera. Lalu, peserta didik menuangkan air panas sampai mencapai batas air ke dalam mangkok kurang lebih 300 cc. Lalu peserta didik mengaduk hingga halus dan merata pada bubur. Setelah itu, peserta didik menunggu sampai teksturnya mengental, kurang lebih membutuhkan waktu 2 menit. Dan yang terakhir, peserta didik menambahkan kerupuk di atas bubur. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang membaca fungsional. Jadi, membaca fungsional itu kita tuh membaca teks-teks pendek yang berupa informasi untuk kita melakukannya. Misalkan kalian pernah membaca instruksi bikin mie
Ini mendekat. Mari kita membuatnya. Ini kan ada, silakan. Ini air panasnya. Jadi anak-anak di situ kan sudah ada instruksinya kan, cara membuat super bubur. Ibu minta kalian untuk menjalankan instruksi tersebut untuk membuat super bubur. Silakan. Oke, langkah pertama, masukkan seluruh bumbu instan ke dalam mangkuk super bubur yang sudah dilepaskan tutupnya. Jadi kita harus buka tutupnya dulu. Terus dikeluarkan. Masukkan seluruh bumbu instan kemasan nomor 1 Kemasan nomor 1 ke mangkuk super bubur. Oke. Langkah kedua, tuangkan bumbu kemasan nomor 2 dengan jumlah yang diinginkan atau sesuai selera. Terus yang ketiga, tuangkan air panas sampai mencapai batas air yang tercantum pada mangkok atau kurang lebih 300 cc. Selanjutnya instruksi keempat, aduk sampai bubur halus merata dan lalu diamkan. Kira-kira selama 2 menit sampai bubur mengental. Setelah 2 menit, instruksi selanjutnya tambahkan kecap asin dan sambal sesuai selera. Kemudian taburkan abon dan kerupuk sebagai pelengkap. Ini bumbunya sudah jadi. Yeay. Nah, silakan kalian kembali. Oke, jadi seru nggak kira-kira kita belajar membaca fungsional dengan praktek secara langsung seperti ini? Kira-kira susah nggak kalau kalian membaca instruksinya? Nggak susah, Bu. Jelas